Oke, pagi-pagi, semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, salam trading tenang senang, kembali dengan Nopri Simanjuntak di sini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat juga berbuka puasa. Semoga apa yang Anda lakukan, Anda perjuangkan di dalam menahan hawa nafsu apapun itu menjadi berkah. Kali ini kita akan masuk materi sesi keempat dari cara trading tanpa indikator. Di sesi ketiga sebelumnya itu ada linknya di atas. Saya sudah menyampaikan introduction mengenai salah satu pola chart atau chart pattern yang disebut double bottom, kemudian juga double top. Di sesi keempat ini saya lanjutkan dan saya juga memperkenalkan istilah prapotensi, potensi, dan konfirmasi serta entry ini khususnya internal komunitas TTS. Jangan lupa juga kalau Anda ingin mendapatkan hasil maksimal dari mengikuti materi cara trading tanpa menggunakan indikator ini, itu Anda harus mengetahui dasar-dasar sebelumnya. Anda bisa tonton 24 sesi materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, dari mulai pengantar analisa teknikal, Dow teori, kemudian juga tren, serta support and resistance. Itu linknya ada di kanan atas dalam bentuk playlist. Jadi saya ulang, tonton dulu playlist itu, baru Anda bisa mengikuti sesi keempat ini dengan maksimal, dan juga jangan lupa tonton sesi yang ketiga sebelumnya. Oke, kita intro dulu sejenak. Di sini, ternyata closing candle-nya, ingat closing candle, dia tidak breakout, turun. Dan membreakout trend line ini. Nah, di sini
sudah makin kelihatan nih kira-kira akan ada pembalikan tren, mungkin untuk sementara, bukan berarti untuk selamanya. Kemudian apalagi ini nih di breakout juga. Nah ini, di breakout di sini. Ini titik 4. Terus turun, baru dia naik, selnya di sini. Sebelumnya saya harus menyampaikan dulu mengenai tahapan dalam kaitannya dengan pola chart atau pattern. Ini sudah saya sampaikan juga di YouTube. Ini istilah internal TTS ya. Yang pertama disebut dengan prapotensi. Yang kedua, potensi. Yang ketiga, konfirmasi. Kebanyakan orang menentukan sebuah pattern setelah sudah terjadi. Itu yang disebut dengan potensi. Nah, kita dari prapotensi juga sudah harus bisa membacanya. Maksudnya seperti apa sih? Misalkan contoh. Misalkan di sini ya. Kita posisi di sini. Begitu ini di breakout, maka kita harusnya sudah bisa meramalkan kalau nanti dia closing candle dan dia membentuk high tertinggi terus ternyata koreksi, maka ada prapotensi double top. Jadi paham yang disebut dengan prapotensi ya. Nah, begitu dia, jadi di sini nih masih, di sini nih, kita sudah bisa memperkirakan ada prapotensi double top setelah dia koreksi. Pas saat dia koreksi, di sini kita sudah bisa memperkirakan potensi begitu dia naik. Potensi, ini potensi. Entry-nya sebetulnya di sini. Yang paling ideal menurut teori, jika penggunaan pola double top, double bottom untuk entry murni, tidak dikombinasikan dengan metode-metode support and resistance atau metode entry yang lain. Potensi terbentuk pola double top jika harga bergerak turun dari titik 3. Nah ini, potensi ya. Dari turun dari titik 3, lebih tepatnya jika dia breakout trend line ini. Jadi nanti usahakan, tipsnya, pola double top bantu dengan trend line. Karena kalau nggak dibantu dengan trend line, dia turun nih, bisa saja turun terus. Sorry, bisa saja dia mental lagi gitu. Jadi ada dua hal. Pertama, dia tertahan di sini, gagal breakout kan berarti kan, gagal breakout resistance. Kedua, dia breakout support. Supportnya pakai apa? Pakai trend line. Banyak orang yang nggak tahu ini, walaupun udah tahu mengenai double top, double bottom. Jujur, betul nggak? Ketika titik 4 atau garis base ditembus, nih 4, barulah bisa dinyatakan bahwa sudah terkonfirmasi. Sorry, ini maksudnya sudah terkonfirmasi. Selanjutnya, gerakan harga berpotensi turun. Ada yang nanya gini, Coach, ini kalau breakout base, breakout low sebelumnya ini, pasti turun nggak? Nah, ini kan balik lagi nih. Yang nanya begini nih, mindset-nya belum benar. Sorry, jangan tersinggung. Ya, nggak ada yang pasti. Bisa saja walaupun dia breakout ini, ternyata balik lagi ke atas. Kalau kita sudah sempat entry, ya sudah, resiko ditanggung kena SL atau stop loss. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, Coach, mungkin nggak, Coach, setelah ini breakout base, terus dia ternyata naik? Ya mungkin, apa yang nggak mungkin? Mungkin-mungkin saja. Makanya tolong mindset itu diperbaiki bahwa Anda pakai apapun, pakai pattern atau pola chart, pakai pola candle, itu semua hal mungkin. Ya, harus closing candle. Karena closing candle itu kan penting. Kembali lagi sebetulnya ke hakikat dari breakout. Apa definisi breakout sih? Saya nggak mau ngulang deh supaya materinya cukup. Apa definisi breakout?
Kan tadi bahasanya kalau breakout ini. Breakout itu benang merahnya dengan closing candle. Lanjut ya. Selanjutnya gambar panah menunjukkan beberapa besar potensi bearish yang mungkin terjadi, jarak yang mungkin ditempuh pergerakan harga sejauh level puncak ke base. Nanti gini, kalau ini turun sampai sini, ini kira-kira 100 pip nih, contoh, maka potensi dia turun diperkirakan akan sama 100 pip juga. Ini akan menunjukkan kira-kira potensi reward atau TP. Oke? Jadi ini bicara potensi penurunannya, potensi rewardnya dalam sebuah pola double top. Kalau pola double top itu kan berarti entry-nya sell. Ukur ini berapa pip, nanti kira-kira dari titik ini dia juga turunnya sekitar segini juga. Oke? Jadi ini benar-benar double top, double bottom-nya itu sampai ke akar ya. Bukan kulit doang ya. Yes, tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel ini. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Buat Anda yang merasa suka dengan video ini, silahkan like. Kalau Anda tidak suka, jangan ditonton. Dan buat Anda yang merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada orang lain supaya orang lain tersebut juga bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan materi yang benar, bukan sekedar enak didengar, sehingga bisa terselamatkan dari kerugian yang besar. Di samping itu, dengan Anda men-share, dengan Anda men-like, maka YouTube akan memberikan rekomendasi kepada video-video saya dengan tampil pada saat banyak orang misalkan mengetik atau search cara belajar forex atau cara trading forex. Kemudian juga perlu saya informasikan mengenai hari Senin mendatang dalam program Sersan Sukses atau Serius Tapi Santai dan Sukses Trading Tenang Senang. Kita akan tanya bicara santai bernilai segala sesuatu tentang trading. Saya akan membawakan materi mengenai tips mengatasi kecanduan trading. Kenapa saya bawakan materi tersebut? Karena pertama, banyak yang meminta saran kepada saya cara mengatasi kecanduan trading dan itu menyebabkan akunnya babak belur, hidupnya menjadi tidak teratur. Kemudian juga alasan kedua, saya pun sudah pernah mengalami kecanduan trading ini, tetapi puji Tuhan saya bisa quit. Bisa keluar dari kecanduan ini sehingga saya punya tips dan harus saya bagikan supaya orang juga bisa terselamatkan. Kemudian juga seperti biasa, Kamis genap ada Zumpa edukasi berseri FBS dengan saya, di mana ini masuk sesi ke-8 pada tanggal 22 April mendatang. Itu materinya mengenai pin bar. Kalau Anda berminat, silahkan Anda registrasi di link yang ada pada flyer, itu www.ly/zoomfbs bla 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 dan lain sebagainya. Dan jika memang Anda merasa kemajuan di dalam trading itu praktis tidak ada, maka saran saya Anda harus mengikuti coaching supaya bisa dibimbing dengan baik dan benar. Tentunya Anda harus cari mentor yang profesional. Kemudian saya ada kelas yang akan start pada tanggal 5 Mei mendatang, 8 sesi. Anda akan dibimbing seumur hidup sampai bisa melakukan aktivitas trading forex dan gold.
Coaching ini berlangsung secara online dengan aplikasi Zoom. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, jika misalkan jarak antara level puncak, nah itu tadi udah saya bilang ya, puncak ke base adalah 100 pip, maka harga akan berpotensi turun 100 pip juga setelah base itu ditembus. Ini base-nya nih. Ini support-nya nih. Support dari pada saat dia ketemu di sini, terus dia mental. Oke ya? Jadi itu potensinya. Namun, ada kalanya pullback. Pullback itu apa? Ya, pullback itu bounce. Ada kala bounce itu apa? Nanya lagi bounce. Mental, bahasa Indonesianya mental. Ada kalanya pullback akan terjadi kembali di area base sebelum target pergerakan bearish tercapai. Nah, jadi nanti dia pullback ke sini. Jadi sebelum ini tercapai 100 pip, di mana ini 100 pip ini diambil dari data ini, bisa saja misalkan 30 pip umpamanya. Ternyata dia pullback ke titik 6 ini. Kembali ke area base sebelum target pergerakan bearish tercapai. Kan targetnya dia turun sampai 100 pip di sini ya. Nanti ini di dalam ini nih ada gelombang-gelombang lagi nih. Jadi Anda jangan beranggapan ini garis lurus kayak gitu ya. Jangan. Jadi ada gelombang-gelombang lagi nih. Jadi nggak sampai 100 pip atau 1:1 dibandingkan ini, terus dia bounce atau pullback. Biasanya pullback berpotensi akan terjadi jika harga sudah setengah jalan. Makanya nanti bisa dikombin dengan Fibonacci menuju target. Namun jika pullback yang terjadi kebablasan, artinya pullback-nya kembali menembus ini dia naik, ini kan area base nih. Ini kan menjadi sebuah resisten base, nah istilahnya. Kemudian pullback-nya ini bablas, dia naik lagi, ya. Maka pola ini dikatakan sudah tidak valid lagi. Sebetulnya bukan gagal sih, kan ini udah terjadi. Tidak valid lagi. Jadi besar kemungkinan dia tidak melanjutkan turun lagi. Dia berpotensi untuk breakout ini lagi ke atas. Jika pullback-nya ini ya menembus ini. Dan pullback itu terjadi biasanya setelah 50% jalan. Itu teorinya ya. Prakteknya nggak persis seperti itu. Bisa aja cuma 30% dia pullback, 40% dia pullback. Nah, itu. Nah, metode entry-nya sebetulnya bisa dua, tergantung Anda, masing-masing punya konsekuensi. Jadi, udah jelas ya, prapotensi, potensi, konfirmasi, sekarang metode entry-nya. Bisa di sini, pada saat ini breakout, tapi tunggu dulu, kalau ternyata breakout-nya sudah sampai 30 pip, berarti 30% dari ini, atau 40 pip, mendingan nawar. Bisa diterima maksud saya dengan nawar? Mendingan kalau udah jalan 30%, 40%, 30 pip, 40 pip, 50 pip, kalau saya ya, mendingan saya nawar tunggu dia naik dulu dengan konsekuensi ternyata dia bablas turun. Anda nanti jangan menyesal. Jadi gini maksud saya, bahwa yang namanya trading Anda harus uji dulu ya. Anda lebih cocok yang entry-nya di sini, ini yang disebut dengan trader bapak-bapak, ingat konsep breakout sebuah support and resistance. Saya pernah jelaskan di YouTube. Sekali lagi, kalau Anda mau, kan ada yang telat join ya, minta waktu, sabar. Anda lihat ke YouTube, terus Anda klik, misalkan di video terakhir, di sini ada deskripsi. Di sini Anda tonton nih, mengenai support and resistance. Sebelum masuk metode support and resistance, saya sudah menerangkan mengenai konsep support and resistance, di mana saya menggolongkan
Dua trader menjadi golongan kiri, itu bapak-bapak, golongan kanan, mak-mak, golongan kiri, breakout langsung entry, golongan kanan, mak-mak, breakout nggak langsung entry, dia nawar. Ingat nggak? Nah, jadi ini maksudnya. Makanya konsep mengenai menghadapi sebuah breakout, Anda masuk golongan trader kiri, bapak-bapak golongan trader kanan, mak-mak, ini jangan dibawa ke umum ya. Ntar orang bingung lagi, ini apa? Emang ada istilah baru dalam dunia trading, trader bapak-bapak, trader mama? Ya. Nanti Anda tentukan, Anda menjadi trader yang breakout ini langsung entry, atau Anda menjadi trader yang breakout ini tunggu pullback, tunggu bounce, tunggu koreksi. Baru setelah ini naik, ini resisten, ternyata resisten ini tidak berhasil di breakout, baru Anda sell. Kalau di breakout ke atas gimana, Coach? Nggak jadi sell. Kalau murni menggunakan pattern double top, double bottom tanpa dikombine dengan yang lain. Kalau dikombine yang lain, bisa tetap entry loh. Contoh, misalkan Anda tarik Fibonacci nih, dari sini ke sini. Kemudian di sini, ternyata sampai 61,8%. Berarti Anda sebetulnya itu udah bukan menggunakan double top, double bottom lagi. Sebetulnya udah secara murni, maksud saya, mengcombine dengan yang lain. Ini saya lagi bahasnya murni. Bisa dong. Ini tarik Fibonacci dari sini ke sini, terus kan ini kan trennya turun, terjadi koreksi 61,8, Anda sell. Berarti Anda sudah tidak murni lagi menggunakan double top, pola double top, double bottom sudah dikombine dengan yang lain. Ini saya bicara murninya. Dan itu nggak salah. Atau Anda menggunakan pending order, boleh. Tapi kalau Anda menggunakan pending order, sell limit di sini, kalau bisa dikombine dengan metode lain. Misalkan itu tadi contoh, dari sini ke sini, ternyata di sini 50%. Sehingga Anda lebih yakin sell limit aja di sini. Boleh. Oh, saya nggak pakai pending order, saya market execution. Ya udah, tunggu closing candle di time frame di mana Anda menggunakan pattern ini. Kalau Anda menggunakan H4, ya tunggu closing candle H4. Kan breakout atau tidak berhubungan dengan closing candle. Ingat definisi breakout. Jadi jangan ada lagi pertanyaan mengenai apa, breakout atau tidak. Breakout adalah closing candle. Golongan pertama, kalau dia langsung entry, apalagi udah selisih 20-30 pip, maka kalau ternyata koreksi, dia floating loss. Bahkan bisa kena SL. Itu konsekuensi negatifnya. Konsekuensi positifnya, ini langsung bablas. Seneng tuh golongan pertama yang breakout langsung entry sell di sini. Ingat, saya selalu meminta Anda memahami sebuah konsekuensi dari apapun yang Anda lakukan, dan itu ada negatif, ada positif. Oke, golongan kedua, dia nunggu. Konsekuensi negatifnya, ternyata nggak bounce, nggak pullback, bablas. Tapi nggak rugi. Kenapa? Nggak entry. Tapi konsekuensi positifnya, jika ternyata dia break up, dia bounce, dia pullback, maka kalau Anda entry di sini, Anda mendapatkan harga yang lebih bagus daripada yang langsung sell. Kalau ternyata ini breakout, Anda nggak jadi entry sell. Ingat, karakteristik time frame atau hukum time frame, bahwa semua metode apapun menentukan support and resistance, trend entry, pattern, bisa digunakan di time frame berapapun. Soal akurasi, makin besar, makin lama time frame, akurasinya makin baik. Tapi konsekuensinya, waktu untuk menunggu konfirmasinya, yaitu breakout atau tidak berhubungan dengan closing candle, makin lama. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik time frame. Sehingga kita tidak perlu lagi bertanya, kira-kira ini bagusnya di time frame berapa? Sudah jawabannya itu, dalam hal apapun. Nah, demikian juga dengan double bottom ya, sama aja sebetulnya, tinggal dibalik aja. Oke, sekian materi mengenai sesi 4
cara trading tanpa menggunakan indikator. Besok kita bertemu di jam yang sama, sesi kelima, masuk implementasi pada chart mengenai pola double top, double bottom, dan masuk juga ke materi triple top, triple bottom. Selanjutnya, sebagai informasi, ini kira-kira materi yang kita akan bahas dan selesaikan. Saya tidak tahu berapa sesi. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Terima kasih, selamat malam. Nofri Simanjuntak.